Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dimanapun saudara berada. Doa saya, setiap kita tetap semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang keluarga. Haleluya. Saya hari ini ingin berbicara manfaat tentang pernikahan. Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang khususnya anak-anak muda saat ini karena mereka punya trauma dalam kehidupannya, mungkin melihat orang tuanya, melihat keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Mereka jadi saat ini memandang sebuah pernikahan itu dengan kacamata yang negatif. Sehingga beberapa mereka justru cenderung takut untuk memasuki sebuah pernikahan. Sebab saya mau katakan sama saudara, memang di luar Tuhan pernikahan itu akan seperti neraka. Tapi saya mau katakan sama kita semua, pernikahan di dalam Tuhan seharusnya kita akan mengalami surga asal kita menjalaninya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, beberapa manfaat kalau kita memasuki pernikahan saya akan bagikan kepada saudara. Yang pertama, mari kita lihat ayatnya dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Saudara garis bawahi kata aku akan menjadikan penolong baginya. Seindah-indahnya Taman Eden pada saat itu, waktu Adam ditaruh di Tuhan di situ, saudara dia cuma seorang diri. Dia punya teman cuman hewan-hewan dan tanaman, saudara. Ya, sehebat apapun dia, seganteng apapun dia, ya, seluar biasanya Adam, saudara tetap namanya seseorang itu yang adalah makhluk sosial akan mengalami yang namanya kesepian. Makanya Tuhan tahu saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ya menciptakan Hawa, ya mengambil dari tulang rusuknya dan Hawa diciptakan untuk menjadi pendamping dari seorang yang bernama Adam tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, konsep pernikahan Tuhan yang pertama adalah memberikan pendamping buat kita. Nah, saudara, kalau saudara punya pendamping, saudara nggak sendiri lagi. Saudara bisa punya teman diskusi waktu saudara menghadapi masalah. Saudara bisa punya teman curhat yang saudara bisa percaya waktu saudara punya pergumulan. Saudara bisa punya teman, banyak hal untuk saudara bisa mengalami, ya, saudara masa-masa baik yang senang maupun sulit dalam hidup saudara bersama-sama. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, ya nikmatilah waktu kita diberikan pendamping oleh Tuhan. Nah, ada pertanyaan, tapi Pak, kita kok kan pendamping ini Pak, kita berbeda. Ya, pendamping memang pasti berbeda. Laki-laki dan perempuan, Tuhan gak pernah menciptakan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Tapi saya mau katakan sama saudara, ya pendamping ini walaupun kita berbeda, tapi seharusnya kita bisa serasi. Kenapa seperti itu? Justru dengan perbedaan, ini adalah sebuah tantangan untuk kita berdua, suami istri, untuk bisa sama-sama kolaborasi, untuk sama-sama saling melengkapi. Sehingga saya percaya nilai yang Tuhan inginkan berbicara soal pendamping, itu adalah nilai pendamping yang menciptakan suasana harmonis, ya, seperti suasana di Taman Eden itu sendiri tentunya. Haleluya. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dikatakan, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Saudara, ayat yang firman Tuhan kita baca ini dikatakan mereka menerima upah, kalau mereka berdua itu bahkan upahnya lebih baik. Saudara, kalau kita bicara upah itu hanya untuk para pekerja, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata kita dalam memasuki rumah tangga, Tuhan senantiasa memberikan kita reward. Dan saudara, pencapaian rumah tangga kita itu adalah, ya saudara terkasih dalam Tuhan, karena keberhasilan tim yang kita bangun berdua ini, saudara. Kalau kita sudah ada anak, anak-anak juga menjadi tim dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, hal yang kedua berkat kita masuki keluarga, saudara akan punya mitra dalam menghadapi apapun juga. Dan tentunya
saudara terkasih dalam Tuhan, kalau bicara di sini, ya seperti seorang pekerja menerima upah, saudara dan istri saudara adalah bagian yang saudara harus ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan waktu hidup saudara berbuah lebat, maka hati Tuhan akan disenangkan. So, biarlah bermitra untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Apapun itu, biarlah keluarga saudara tetap terus menjadi berkat. Haleluya. Hal yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, manfaat dalam berkeluarga. Ya, yang ketiga adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara, kalau saudara sudah masuk dalam pernikahan, suami punya kewajiban kepada istri. Dan istri pun demikian punya kewajiban kepada suami. Jangan pernah lari dari yang namanya kewajiban. Haleluya. Sesibuk apapun saudara, secapek apapun saudara, saudara tetap punya kewajiban. Dan kewajiban itu adalah yang terutama yang saudara harus kerjakan. Selain tentunya kewajiban kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara kewajiban, seringkali orang menilai kewajiban ini bisa menjadi beban. Tapi tidak di dalam Kristus. Sebab segala sesuatu, ya, waktu kita dengan sukarela, dengan sepenuh hati kita melakukan kewajiban kepada pasangan kita, demikian pasangan kita kepada kita, dan kita menikmatinya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah sebuah keindahan. Bahkan waktu saudara bisa menikmati kewajiban tersebut, saudara akan merasakan keintiman yang sangat dalam dengan pasangan saudara. Rasa cinta saudara akan semakin deep, akan semakin bertambah-tambah, akan semakin dalam, ya, rasa kasih sayang, rasa care saudara, ya, rasa apapun kepada pasangan saudara itu akan semakin lebih dan lebih lagi. Saudara akan menikmati keintiman itu pada saat saudara melakukan kewajiban. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, lakukanlah kewajiban itu, ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kewajiban, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara melewatinya bersama dengan pasangan saudara, keintiman itu akan membuat saudara akan merasakan surga ada di muka bumi ini. Haleluya. Dan mungkin kalau secara fisik keintiman itu kita bisa nikmati waktu kita melakukan kewajiban di dalam kita berhubungan suami istri. Haleluya. Ya, begitu juga waktu kita berlibur bersama-sama dengan keluarga kita atau dengan pasangan kita, kita bisa menikmati hal-hal yang luar biasa dan keintiman akan semakin nyata. Haleluya. Oleh sebab itu, 3 hal ini saya bagikan kepada saudara, dan ini adalah manfaat dalam pernikahan. Dan sebagai penutup saya akan bacakan 1 ayat terakhir, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa pernikahan adalah anugerah yang sempurna dari Tuhan buat kita. Nikmatilah anugerah itu dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat kita dan pasangan kita dan keluarga yang Tuhan berikan buat kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa kiranya berkat untuk rumah tangga buat kami semuanya tercurah. Dan biarlah Tuhan rumah tangga kami ini akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pernikahan kami. Kami mengucap syukur buat pasangan kami. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami. Kami mengucap syukur buat orang tua kami. Dan biarlah Kau terus ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi representatif kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.